Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfadilah Syah Panjaitan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah MDB. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Saya akan menjelaskan tugas yang sudah Bapak berikan. Terminologi hadis. 1. Hadis. Secara etimologi, al-hadisu hadatsani, bentuk jamak. Al-hadisu kata yang hadatsa yahditsu, hadisan, merupakan isim masdar dari kata kerja berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpungan dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbarli. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seseorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marlu, mauquf, dan maktu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan atsar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maktu. 4. Atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat al-syal, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. 2. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu ma'udifa ilas sahabati wat tabi'ina min aqwali wal af'al, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Di dalam firman Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungannya dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu, hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. C. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian
Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. 2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. 4. Pandangan ahli ar-ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ar-ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan para hadis dan riwayat, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. 5. Pandangan para fuqaha. Dengan pasti kami akan tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Kesimpulan dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksudnya. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sekian penjelasan dari tugas saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.